Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman kali ini adalah Jangan Kasih Kendor. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Roma 12 ayat ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah saudara, istilah jangan kasih kendor viral selama masa pandemi COVID-19. Untuk apa saudara? Untuk menyemangati semua orang agar tetap taat pada protokol kesehatan demi terhindar dari COVID-19. Tapi rasanya jangan kasih kendor juga berlaku di dunia pelayanan. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan semangat dalam melayani. Bahkan dapat membuat seseorang mundur dari sebuah pelayanan. Ada berbagai macam alasan yang dapat membuat orang kehilangan semangat dalam melayani. Seperti merasa kelelahan, konflik dengan rekan sepelayanan, merasa apa yang dilakukan tidak berdampak signifikan bagi perkembangan pelayanan, pergumulan hidup yang dirasa sangat berat dan tiada henti, merasa bosan, dan lain sebagainya. Hal seperti ini adalah lumrah dalam dunia pelayanan. Jangankan dalam dunia pelayanan, dalam dunia pekerjaan, persahabatan, dan relasi lainnya pun hal seperti ini seringkali terjadi. Walau demikian, menjadi loyo dan kemudian mundur bukanlah solusi terbaik. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menuliskan di Roma 12 ayat ke-11, Rasul Paulus berkata seperti ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nasihat ini tidak hanya berlaku bagi jemaat di Roma, tetapi juga berlaku untuk kita semua. Kalaupun ada hal-hal yang membuat kita merasa lelah, bosan, dan tidak bersemangat dalam sebuah pelayanan, atau kita menjadi malas bahkan, jangan biarkan hal itu memadamkan roh kita dan membuat kita mundur dari pelayanan. Mari kencangkan kembali kerajaan kita, bakar kembali roh kita, bangun manusia roh kita, dan tetaplah melayani Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana agar kita tetap rajin, roh kita kembali menyala-nyala sehingga kita bersemangat melayani Tuhan. Dalam Mazmur 103 ayat kedua sampai kelima tertulis seperti ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkoti engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya, dengan selalu mengingat betapa Allah sangat mengasihi kita, saudara, maka itu dapat membangkitkan kembali semangat kita dalam melayaninya. Mari kita terus mendekat kepada Allah, percayalah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Mari kita terus membangun doa, pujian, penyembahan, dan selalu aktif untuk berbahasa roh, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa, akan memberikan semangat dan kekuatan yang baru kepada kita semua. Kebaikan dan kasih setianya Tuhan yang begitu besar kepada kita adalah satu-satunya alasan bagi kita untuk tetap setia melayaninya. Walaupun sangat banyak masalah dan rintangan yang harus kita hadapi. Mari kita memohon pertolongannya agar Ia memampukan kita melakukan semua tugas pelayanan kita tepat seperti yang Ia kehendaki. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah, tahun 2022 sudah kita lewati. Dan tahun 2022 bukanlah tahun yang mudah untuk kita jalani. Tantangan bahkan kesulitan selalu ada dan setiap hari kita selalu berjuang untuk bertahan. Ya, mungkin kita mengharapkan lebih sedikit kesulitan dan air mata di tahun yang baru ini. Namun, tidak ada jaminan juga di tahun 2023 akan menjadi tahun yang lebih mudah. Kondisi dan situasi seringkali tidak menentu. Pandemi katanya sih sudah mulai berlalu, tapi belum tuntas juga. Sudah muncul isu resesi ekonomi yang merambah kemana-mana dan membuat banyak orang mengalami sebuah kekhawatiran dan kegelisahan hati. Entah di fase yang mana kita berada saat ini. Namun yang pasti, kita selalu berpegang pada satu pengharapan yang pasti, yaitu di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Katakan amin. Alkitab pun diisi dengan kisah-kisah orang-orang yang mengalami rasa sakit sebelumnya, penderitaan, kesulitan, bahkan kehilangan yang luar biasa. Namun, mereka tetap bertahan karena mengetahui bahwa Allah selalu memegang janjinya. Kita lihat bersama-sama di Ibrani 11, telah memberikan kita rekam jejak para saksi iman yang mendorong kita untuk bertahan, bahkan maju, bukan untuk berhenti atau menyerah. Kita perlu bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus. Bahwa sekalipun ada rasa sakit, kesedihan, kekecewaan, Tuhan Yesus dapat mengubahkan menjadi suatu kebaikan. Boleh katakan amin? Kita belajar dari Abraham. Abraham adalah seorang hamba Tuhan yang taat tanpa kompromi. Lihat Abraham taat kepada Tuhan, di mana Tuhan memintanya untuk pergi tanpa ia tahu tujuannya.
Tidak sampai di situ, Abraham juga memilih untuk percaya ketika Tuhan berjanji akan memberikan banyak keturunan walaupun sudah menua. Bayangkan apa yang Abraham pikirkan ketika suatu hari Tuhan memintanya lagi untuk mempersembahkan putra yang telah dia nantikan selama bertahun-tahun sebagai korban. Namun Abraham tetap taat, bahkan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan seekor anak domba sebagai pengganti. Terkadang dalam hidup ini kita cenderung memilih untuk meratapi dan bahkan mengasihani diri sendiri ketika menghadapi sebuah kondisi yang tidak begitu baik. Tak jarang pula kita jadi ragu-ragu dan takut melangkah. Kita memerlukan iman yang beresiko seperti Abraham. Iman sekalipun tidak ada dasar atau bukti kasat mata dari kisah sebelumnya tentang kebangkitan orang mati. Jadi Abraham tetap taat dan bersiap untuk menyembelih Ishak. Pada akhirnya Tuhan memang menyelamatkan Ishak dan menyediakan anak domba sebagai gantinya. Tuhan menginginkan ketaatan penuh dari seorang Abraham. Iman Abraham adalah iman yang tidak menyerah, berani mengambil tindakan dan bergerak maju. Iman karena sungguh-sungguh percaya kepada janji Tuhan, iman yang membuahkan ketaatan tanpa kompromi. Amin. Saudara, tetaplah jaga perspektif kita. Jangan menyerah. Jalanilah selangkah demi selangkah. Buanglah mentalitas korban yang selalu menggerutu dan mengeluh. Lihatlah hal yang bisa kita syukuri. Seperti dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Saudara, bertahan dan jangan kasih kendor. Cukuplah kasih karunia Tuhan itu buat kita semua. Pilihannya ada pada kita. Mau ditaklukkan atau menaklukkan kesulitan. Selama berjuang dan bangkit, jadilah pemenang. Jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah